Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Teori Graf, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Sulawesi Barat. Dalam video ini, kami akan membahas tentang graf reguler, graf bipartit, dan komplement graf. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan saya. Yang pertama ada Nur Madina sebagai pemateri pertama, ada Arya Risaldi sebagai pemateri kedua, Sri Sukaisi sebagai pemateri ketiga, dan saya sendiri Arnianti Rahman sebagai pemateri keempat. Baiklah, mari kita memperhatikan dengan seksama penjelasan dari para pemateri. Perkenalkan, nama saya Nur Madina sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan membahas mengenai materi graf reguler. Nah, graf reguler adalah graf yang dimana tiap-tiap simpulnya ini memiliki derajat yang sama dilambangkan dengan R. Graf ini dapat kita sebut sebagai graf beraturan R. Nah, apabila derajat setiap titik adalah R, maka graf tersebut dapat kita sebut sebagai graf teratur atau graf reguler derajat R. Seperti yang kita lihat pada contoh gambar berikut ini, di mana menunjukkan sebuah gambar graf yang semua simpulnya ini memiliki derajat yang sama, yaitu derajat 3. Nah, pada gambar graf seperti ini dapat kita sebut sebagai graf teratur 3 atau graf reguler derajat 3. Nah, ini adalah contoh graf reguler. Jadi, ketika ada graf yang derajatnya tidak sama, maka berdasarkan definisi, maka dapat kita sebut bahwa itu bukanlah graf reguler. Baik, perkenalkan, nama saya Arya Risaldi. Di sini saya sebagai pemateri kedua, yang dimana saya akan menjelaskan graf bipartit. Baik, langsung saja. Definisi dari graf bipartit adalah jika himpunan simpul dari graf G dapat dibagi menjadi dua buah himpunan A dan B yang tak berhubungan, sehingga tiap-tiap rusuk G terhubung ke sebuah simpul dalam himpunan A dan sebuah simpul dalam himpunan B. Jadi, maksud dari pernyataan tersebut adalah ketika graf G dapat dibagi menjadi dua buah himpunan atau memiliki dua buah himpunan bagian, misalnya himpunan A dan B. Kemudian, tiap rusuk G menghubungkan sebuah simpul di himpunan A ke sebuah simpul himpunan B. Nah, itulah disebut graf bipartit. Baik, untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar 1.3 Terlihat jelas bahwa pada gambar 1.3 terdapat dua buah himpunan. Kita misalkan himpunan pertama, simpulnya berwarna hitam. Kemudian himpunan kedua, simpulnya berwarna putih. Selanjutnya, kita perhatikan tiap-tiap rusuknya atau garisnya. Tiap-tiap rusuknya terhubung sebuah simpul titik hitam ke sebuah simpul titik putih. Artinya, gambar 1.3 adalah graf bipartit. Kemudian, kapan dikatakan bukan bipartit? Ketika tiap-tiap rusuknya atau garisnya terhubung sebuah titik hitam ke titik hitam yang lainnya. Begitupun sebaliknya, titik putih terhubung ke titik putih yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Sri Sukaisi. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai graf bipartit, yaitu graf bipartit lengkap. Sebuah graf bipartit lengkap adalah graf bipartit di mana tiap-tiap simpul dalam A terhubung ke tiap-tiap simpul dalam B oleh tepat satu buah rusuk saja. Maksudnya yaitu pada graf bipartit lengkap tidak boleh lebih dari satu rusuk atau memiliki rusuk ganda yang bersisian dengan sepasang simpul. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Nah, dimisalkan bahwa titik hitam adalah simpul A1, A2, A3, dan A4. Dan titik putih adalah simpul B1, B2, dan B3. Kita fokus pada titik A1 dan B1. Nah, dikatakan graf bipartit lengkap apabila rusuk simpul A1 terhubung ke tiap-tiap simpul B1, B2, dan B3. Nah, oleh tepat satu buah rusuk saja, maksudnya yaitu hanya satu rusuk atau satu garis yang menghubungkan antara simpul A1 dan B1. Atau dengan kata lain,
tidak boleh memiliki rusuk ganda yang bersisian dengan sepasang simpul. Misalnya, terdapat garis melengkung yang menghubungkan antara A1 dengan B1. Apabila terdapat seperti itu, maka dikatakan bukan graf bipartit lengkap. Selanjutnya adalah materi terakhir, yaitu komplement graf. Apa itu komplement graf? Nah, berdasarkan definisi, komplement suatu graf G dengan n titik adalah yang pertama, titik-titik komplement graf G sama dengan titik-titik di graf G. Jadi, himpunan simpul komplement graf G sama dengan himpunan simpul di graf G. Kemudian kedua, garis-garis komplement graf G adalah komplement garis-garis di graf G terhadap graf lengkapnya. Dengan kata lain, garis-garis di komplement graf G itu berbeda dengan garis-garis di graf G. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat contoh sebagai berikut. Perhatikan kedua gambar tersebut. Gambar pertama adalah graf awal dan gambar kedua ini adalah komplement grafnya. Nah, jika kita membandingkan kedua gambar tersebut, kita bisa mengetahui bahwa simpul di graf awal itu sama letaknya dengan simpul di komplement graf. Kemudian, kita juga bisa mengetahui bahwa rusuk-rusuk yang ada di graf awal itu berbeda letaknya dengan rusuk-rusuk yang ada di komplement graf. Nah, itulah yang disebut komplement graf. Nah, sekian materi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.